Saat ini dakwah umat Islam terutama di pedalaman terkendala dana. Lagunya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Sedangkan dana abadi umat ada berupa tabungan haji. Kenapa tidak digunakan untuk dakwah tersebut? Kenapa tidak digunakan untuk dakwah? Karena tidak ada payung hukumnya. Yang buat payung hukumnya siapa? DPR. DPR yang paling banyak sekarang siapa? Tahu sendiri partai siapa? Yang milihnya siapa? Umat Islam. Umat Islam yang model mana yang milih? Orang pemabuk, pecandu narkoba bisa naik. Yang sudah korban 5 tadi. Itulah kaji kita malam ini. Brainwash. Maka umat Islam terus ngaji, tebarkan kebenaran, pilih orang baik supaya dia bisa memperjuangkan kebaikan. Jangan lagi katakan kau politik Arab, DPR Arab, partai Arab, politik Arab. Politik Arab, politik Arab, politik Arab. Akhirnya umat Islam meninggalkan politik. Siapa yang naik? Ahok. Bagaimana peranan zakat terhadap perkembangan dakwah Pak Ustaz? Zakat bisa dipakai untuk dakwah. Begitu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Al-Kabir. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah. Dana zakat bisa untuk mengirim dai, dana zakat bisa untuk bangun masjid fi sabilillah. Bayarlah zakat. Apa hukumnya saya minjam uang di bank untuk modal? Haram, 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 haram. Kenapa? Uang dengan uang riba. Pinjam uang, dapat uang, bayar uang, tambah. Riba, haram. Sekarang biaya hidup kami sekeluarga dari hasil usaha itu. Saya sangka mau minjam, rupanya udah. Kalau ada duit, tutup secepatnya. Kalau belum ada, angsur-angsur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang sesuai dengan kemampuannya. Izin Ustaz, mohon penjelasan ayat Quran surat Al-Baqarah 285, 286 dari penjelasan hadis Nabi dan para ulama hadis. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. 282 ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. 285 ujung surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha ma iktasabat. Gimana ceritanya itu? Wa in tubdu ma fi anfusikum, segala yang terlintas di dalam hatimu, au tukhfuha, kau cakapkan atau kau simpan, yuhasibukum billah, semua akan dihitung oleh Allah. Mendengar itu kata sahabat, tak sanggup kami hidup. Kalaulah semua yang terlintas di otak, terbersit di hati, terlintas di pikiran, semua akan dihitung malaikat, kami tak sanggup hidup. Mana sanggup kita hidup? Tegak di samping sungai, di pasar Said. Nampak orang baju besar badan kekecilan, nampak orang kecil badan kebesaran. Tentu macam-macam pikiran. Dicatat malaikat itu semua. Mana sanggup kami hidup? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kamu sesuai kemampuan kamu. Maka begitu nampak langsung paling. An-nazratu an-nazratu ya Ali. Satu pandangan ke pandangan berikutnya hai Ali. La tatbi'in nazratan nazrata. Jangan kau ikuti pandangan satu ke pandangan berikutnya. Yang satu untukmu, yang kedua bukan untukmu. Maka kalau kau pandang langsung paling. Itu makna hadis itu. Kita kau pandang palingkan. Bukan kita pandang kau jangan berkedip. Bukan itu maksudnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u. Allahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita tak boleh membedakan nabi-nabi. Katanya Nabi Muhammad lebih hebat. Bukan kita yang membedakan, Allah yang membedakan. Ini ada nabi-nabi. Di atas nabi itu ada rasul-rasul. Di atas rasul itu ada ulul azmi. Di atas ulul azmi itu ada sayyidul anbiya wal mursalin. Itu bukan kita, Allah yang membuatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Kalau kami silap, kami lupa, jangan catat, jangan hitung. Wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Sebagaimana umat-umat sebelum kami Yahudi Nasrani berat, jangan timpakan kepada kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. 3 ayat ini dianjurkan dibaca pagi sekali habis subuh, sore sekali habis asar, atau habis maghrib, atau pas mau tidur malam. Termasuk juga bagian dari ayat ruqyah. Jika janda dan duda, apa itu sebagai sampul? Jika janda dan duda menikah, yang janda bawa anak perempuan,
Ini janda bawa anak perempuan. Ini duda bawa anak laki-laki. Anak si duda sama anak si janda ini mau nikah pula. Apa hubungan kedua anak itu Pak Ustadz? Jadi mahram atau gimana? Tidak, dia tak mahram. Maka anak kita yang laki-laki jangan sampai dia melihat rambut si anak si perempuan. Dia tak mahram. Anak si duda ini dengan emak tirinya mahram, karena itu istri bapaknya. Si bapak ini dengan anak si janda ini mahram. Kalau dia sempat cakap dukhul, sempat berhubungan dengan emak sampai mati, dia tak bisa nikahi anak ini. Kecuali setelah akad nikah mati maknya ini, itu bisa dia nikah dengan anaknya. Tapi kalau sempat dia berhubungan sampai mati, anak gadis itu cantik, tak bisa dia nikahi. Kenapa? Dakhaltum bihinna, karena kamu sudah berhubungan kelamin. Adapun anak dia dengan anak, maka tak mahram. Anda janda dan duda tadi bercerai, apakah anak bawaan mereka boleh nikah? Boleh. Anak si duda, anak si janda mau menikah, boleh. Cuman waktu nanti pesta nikahnya tak bisa lah mereka datang. Karena orang tua mereka sudah pisah. Jazakumullah Ustaz. Wa iyyakum. Kalau dia disebut jazakumullah, jawabnya wa iyyakum. Wa iyyakum itu apa? Sampean juga kodok sami-sami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم